Dunia ini berjalan di atas putaran gerigi besi dan kuningan. Di Batavia, waktu bukan sekadar angka di atas kertas, tapi napas kehidupan yang dijaga ketat oleh menara jam sentral. Namun pagi ini, napas itu tersedak. Aku terbangun bukan karena suara ayam jantan, melainkan karena dentang lonceng yang salah. Suaranya berat, parau, dan bergetar tidak keruan. Aku berlari ke jendela dan melihat pemandangan yang mustahil. Jarum jam raksasa di tengah kota tidak bergerak maju, melainkan berputar mundur dengan kecepatan yang gila. Orang-orang di pasar tiba-tiba mematung seperti patung lilin. Burung-burung pipit berhenti mengepak di udara, tertahan oleh gravitasi yang aneh. Bahkan uap panas dari kapal-kapal di pelabuhan membeku menjadi kristal hitam yang tajam. Waktu sedang ditarik paksa dari tempatnya. Namaku Geri, dan tugasku adalah memastikan mesin-mesin ini tetap bernapas. Saat aku memanjat ke ruang mesin tertinggi di puncak menara, jantungku nyaris copot. Lentera penambat waktu, inti energi yang menjadi jantung kota ini, telah kehilangan apinya. Di sana, di antara roda gigi raksasa yang mulai berkarat seketika, aku melihat sebuah bayangan mekanis dengan banyak lengan logam mencabut paksa inti jiwa dari dalam lentera. Cahaya emas itu redup, dan saat sosok itu menghilang ke balik kabut uap, aku tersadar satu hal. Jika jantung ini tidak kembali ke tempatnya sebelum matahari terbenam, seluruh Nusantara akan terjebak dalam masa lalu untuk selamanya. Hari esok tidak akan pernah datang. Aku tidak punya waktu untuk takut. Sambil menggenggam kunci pas kesayanganku, aku melompat dari balkon menara, meluncur di atas kabel-kabel uap yang membentang di langit kota. Di bawah sana, sosok mekanis pencuri itu melesat cepat menuju sebuah kapal terbang hitam yang tak memiliki bendera. "Wai! Berhenti!" teriakku, meski aku tahu itu sia-sia. Tepat saat aku hampir kehilangan jejak, sebuah bayangan raksasa menutupi matahari. Sebuah kapal uap megah dengan lambung kayu jati yang dipelitur mengkilap dan layar-layar batik raksasa melayang di sampingku. Di geladaknya, berdiri seorang wanita dengan jaket penerbang kulit dan syal merah yang berkibar gagah. "Butuh tumpangan, anak mekanik?" Suaranya lantang mengalahkan deru mesin. Ia adalah Laras, kapten kapal Kencana. Tanpa banyak tanya, ia menarikku ke atas geladak tepat saat mesin uap kapalnya meraung dahsyat. Kapal Kencana membelah awan, mengejar bayangan hitam yang kini terbang rendah menuju pedalaman Jawa. Laras memutar kemudi perunggunya dengan lincah. "Pencuri itu bukan dari masa kita, Geri," ucapnya sambil menatap ke arah musuh. "Itu adalah automaton dari zaman Majapahit yang dikendalikan oleh energi kegelapan. Mereka ingin membawa inti jiwa itu ke tempat di mana sejarah bermula." Di depan kami, langit mulai berguncang. Badai petir biru menghalangi jalan, sementara kapal musuh mulai mengeluarkan meriam-meriam uap yang siap meledakkan kami dari angkasa. Kapal Kencana terpaksa mendarat darurat setelah sayap batiknya tersambar petir biru. Kami mendarat di sebuah area terbengkalai di pinggiran kota, tepat di depan sebuah lubang pembuangan uap raksasa yang terus mengeluarkan bunyi desis yang aneh. "Pencuri itu masuk ke sana," Laras menunjuk ke kegelapan lubang itu sambil menyiapkan obor uapnya. Kami turun ke dalam, menuruni tangga besi yang berkarat selama ratusan tahun. Namun, apa yang kami temukan di bawah sana membuat napas kami tercekat. Di bawah lapisan tanah Batavia, terbentang sebuah labirin mesin raksasa yang luasnya mungkin menyamai kota di atas. Ini bukan sekadar gorong-gorong, ini adalah pabrik Sasmita, tempat di mana teknologi jam pertama kali diciptakan oleh para empu zaman dulu. Dinding-dinding batu di sini dihiasi relief yang bisa bergerak, menceritakan sejarah Nusantara dalam bentuk animasi gerigi kecil. Di tengah ruangan, sebuah meja perunggu besar menampilkan peta hologram yang terbuat dari debu cahaya. "Lihat, Geri," bisik Laras. Peta itu menunjukkan bahwa inti lentera tidak dibawa untuk dihancurkan, melainkan untuk dipasang pada mesin induk yang tersembunyi di bawah dasar Candi Borobudur. Namun, kami tidak sendirian. Suara langkah logam yang berat mulai bergema dari lorong-lorong gelap. Robot-robot penjaga kuno yang telah tertidur selama ribuan tahun mulai terbangun, mata merah mereka menyala satu persatu. Kami terjebak di laboratorium masa lalu, sementara waktu di dunia atas terus berputar mundur menuju ketiadaan. Kami berhasil keluar dari labirin bawah tanah tepat saat matahari mulai tergelincir ke ufuk barat. Kapal Kencana kembali melesat, membelah langit Jawa yang kini berwarna ungu kemerahan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. "Geri! Pegangan yang kuat!" teriak Laras dari anjungan. Dari balik gumpalan awan hitam, muncul belasan kapal tempur kecil milik musuh. Bentuknya seperti serangga logam raksasa yang mengeluarkan suara dengungan menyakitkan. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang lambung Kencana.
Asap hitam mengepul dari ruang mesin belakang. Seseorang, atau sesuatu, telah menyabotase turbin uap kami. Tanpa mesin itu, Kencana akan jatuh dan hancur berkeping-keping di atas hutan jati di bawah sana. Sambil membawa tas perkakas dan mengenakan tali pengaman, aku memanjat keluar lambung kapal. Angin kencang menerjang wajahku, sementara peluru-peluru uap berseliweran di sekitarku. Aku melihat pelakunya, sebuah otomaton kecil berbentuk laba-laba sedang memotong kabel-kabel tembaga di dalam ruang mesin. Tidak di kapalku, kau rongsokan tua, gumamku. Di tengah guncangan hebat dan tembakan meriam udara, aku harus menyambung kembali nadi mekanis Kencana. Di bawah kakiku, dunia terlihat begitu jauh dan berbahaya. Laras terus memutar kemudi, melakukan manuver tajam untuk menghindari serangan, memberiku waktu hanya beberapa detik sebelum turbin benar-benar mati. Jika aku gagal, bukan hanya kami yang jatuh, tapi seluruh waktu di Nusantara akan ikut berhenti selamanya. Kami mendarat saat fajar hampir menyingsing, namun matahari tetap tertahan di balik ufuk, seolah takut untuk muncul. Candi Borobudur berdiri megah di depan kami, namun suasananya jauh dari kata tenang. Setiap stupa batu itu kini mengeluarkan getaran rendah yang membuat tulangku bergidik. Lihat, Geri. Stupa-stupa ini, mereka bukan sekadar batu, Laras berbisik sambil menyentuh dinding candi. Begitu aku mendekat, debu-debu emas dari inti lentera yang tersisa di tanganku bereaksi. Seluruh candi mulai bersinar. Relief-relief di dindingnya berputar, bergeser seperti kepingan puzzle mekanis raksasa. Borobudur adalah sebuah mesin. Mesin waktu terbesar yang pernah diciptakan manusia. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari stupa utama. Sesosok pria tua dengan jubah berbahan sutra cahaya muncul di hadapan kami. Ia bukan hantu, melainkan rekaman memori yang tersimpan dalam partikel uap. Ia adalah sang arsitek, pembuat lentera penambat waktu yang asli. Waktu bukanlah sungai yang mengalir searah. Nak, suaranya terdengar seperti gesekan lonceng perunggu yang jauh. Waktu adalah roda gigi yang harus dijaga keseimbangannya. Inti yang dicuri itu bukan untuk menghancurkan masa depan, tapi untuk membangkitkan raksasa perunggu, pelindung yang kini telah berubah menjadi penghancur karena haus akan kekuasaan. Sang arsitek menunjuk ke arah lembah di bawah candi. Tanah mulai terbelah. Sebuah tangan raksasa yang terbuat dari perunggu dan batu candi mulai merayap keluar, membawa hawa panas yang menghanguskan awan. Musuh sebenarnya bukan lagi kapal terbang hitam itu, melainkan mesin purba yang kini kehilangan kendali. Bumi bergetar hebat seolah-olah dunia akan terbelah menjadi dua. Dari bawah lembah Borobudur, raksasa perunggu bangkit sepenuhnya. Tingginya melampaui bukit-bukit di sekitarnya, dengan tubuh yang terbuat dari perunggu kuno yang berkarat dan batu candi yang bersinar merah. Matanya adalah dua lubang uap yang menyemburkan api. Geri, tidak ada waktu lagi. Kita harus masuk ke pusat jantungnya. Laras berteriak sambil menarik tuas kecepatan penuh pada kapal Kencana. Kapal kami terasa seperti lalat kecil di depan monster logam itu. Raksasa itu mengayunkan lengannya yang masif, menciptakan gelombang tekanan udara yang nyaris membalikkan kapal kami. Setiap kali tinjunya menghantam tanah, waktu di sekitarnya seolah terdistorsi. Gerakan kami melambat, lalu mendadak melesat sangat cepat. Aku akan membawamu sedekat mungkin. Kau harus melompat ke katup uap di dadanya, seru Laras di tengah kebisingan mesin yang mengerang. Aku berdiri di ujung anjungan, menggenggam inti jiwa yang kini berpendar panas di tanganku. Saat kapal Kencana menukik tajam menghindari semburan api sang raksasa, aku melihat celah di antara lempengan perunggu di dadanya. Di sanalah jantung mekanisnya berdenyut liar. Dengan satu tarikan napas panjang, aku melompat. Angin menderu di telingaku saat aku melayang di antara hidup dan mati, menuju jantung logam yang membara. Ini adalah satu-satunya kesempatan kami untuk menghentikan sang penghancur dan mengembalikan detik yang hilang. Saat inti jiwa itu terpasang di jantung sang raksasa, sebuah ledakan cahaya keemasan yang murni menyapu seluruh lembah Borobudur. Guncangan hebat itu perlahan mereda. Raksasa perunggu yang tadinya mengamuk, kini terdiam. Tubuhnya yang masif perlahan kembali menjadi batu dan perunggu mati, lalu secara ajaib berubah menjadi bagian dari perbukitan hijau, seolah ia memang ditakdirkan untuk melindungi tempat ini sejak dulu. Aku jatuh terduduk di atas tanah yang hangat, napasku tersengal. Di atas sana, kapal Kencana turun perlahan dengan sayap yang masih berasap. Laras melompat turun dan berlari ke arahku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum lega sambil menatap ufuk timur. Tiba-tiba, suara klik raksasa bergema dari arah menara jam di Batavia yang jauh di sana. Matahari yang tadinya membeku di balik awan, kini mulai merangkak naik dengan perlahan.
Cahayanya menyentuh ujung-ujung stupa, menghangatkan udara yang tadinya dingin membeku. Orang-orang di kota mulai bergerak kembali, burung-burung kembali terbang, dan waktu mengalir seperti sungai yang tenang. Kami berhasil. Dunia tidak lagi terjebak dalam kemarin. Lalu, apa sekarang, Geri? Tanya Lara sambil menyandarkan bahunya di reruntuhan batu. Aku menatap kunci pas di tanganku, lalu menatap langit yang kini biru cerah. Waktu akan selalu mencoba untuk berhenti atau berlari terlalu cepat. Selama ada mesin yang berputar, akan selalu ada yang harus diperbaiki. Kini, kami bukan lagi sekadar mekanik dan kapten kapal. Kami adalah para penjaga waktu. Dengan kapal kencana yang telah kami perbaiki, kami akan menjelajahi setiap sudut Nusantara, memastikan bahwa setiap detik yang berdetak di tanah ini, membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.